Kami ucapkan selamat pagi dan selamat hari Sabat, Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan dimanapun saudara berada. Kita bersyukur sekali lagi pada Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati ini, kita boleh berjumpa kembali pagi ini untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Saya harap saudara-saudara semua dalam keadaan baik, sehat, tidak kurang suatu hal apapun. Yang walaupun kita tidak dapat berjumpa pagi ini secara tatap muka secara langsung, namun kita masih boleh bersyukur diperkenankan untuk boleh beribadah pagi ini. Dan kami percaya bahwa kasih setia Tuhanlah yang akan senantiasa menyertai saudara sekalian. Pagi ini sebelum kita melanjutkan pembahasan firman Tuhan, biarlah kita boleh menyerahkan hati kita kepadanya dan kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Allah yang penuh kasih, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur Bapa sekali lagi Sabat yang baru Tuhan karuniakan. Satu Sabat kami boleh lebih dekat kepada kedatangan Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan menyertai kami. Pagi yang indah ini kami rindu untuk boleh mempelajari kebenaran firman Tuhan sekali lagi. Di tengah pandemi corona ini Bapa, kami masih bersyukur sebab Tuhan perkenankan kami untuk beribadah. Kiranya nama Tuhan ditinggikan lewat seluruh rangkaian doa dan ibadah kami. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi ini kita akan mempelajari satu firman Tuhan yang sederhana, namun saya berharap ini dapat menjadi berkat bagi saudaraku sekalian. Judul pembahasan firman Tuhan pagi ini saya beri judul, Jika Dia Menjawab Tidak. Nah saudara yang kasih, 1 minggu atau 2 minggu belakangan ini kita masih terkenang dengan almarhum Didi Kempot. Ketika beliau meninggal beberapa waktu yang lalu, ada banyak ucapan duka cita yang mengalir dari para rekan, seniman musik, kemudian penyanyi dan lain sebagainya. Salah satunya datang dari seorang seniman senior yang bernama Sujiwo Tejo. Mungkin berbeda dengan seniman musik yang lain ataupun rekan-rekan Mas Didi Kempot yang memberikan ucapan duka cita. Seniman Sujiwo Tejo ini memberikan sebuah statement di medsos, sebuah statement yang bisa dikatakan bukanlah ungkapan atau ucapan turut berduka cita. Saya kutip dari pernyataan beliau, dia tuliskan seperti ini. Enak banget kamu Lot Didi Kempot, sudah pergi duluan. Sementara kita masih gedebukan saling tuduh di dunia. Selamat jalan, sampai jumpa. Sujiwo Tejo tidak mengucapkan turut berbelasungkawa atas kepergian almarhum Didi Kempot. Dia hanya mengucapkan selamat jalan, sampai jumpa. Rupanya bagi seorang Sujiwo Tejo dikatakan dunia ini bukanlah segala-galanya, sehingga tidak masalah untuk mati. Keyakinan beliau menyatakan, bila mana seseorang meninggal, selalu diungkapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara-saudara kita kaum muslim percaya dari ungkapan tadi bahwa dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Itulah hakikat manusia. Jadi keyakinan Sujiwo Tejo memberikan gambaran bahwa seseorang yang mati meninggalkan dunia ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang luar biasa, karena semua kita pada hakikatnya akan mati. Nah, kemudian ada komentar-komentar yang lain yang mungkin penting bagi seseorang
atau sebahagian orang. Mereka bertanya di medsos, apa tuh sebenarnya agama almarhum Didi Kempot ini? Ketika saya mendapati berita ini di medsos, saya berpikir, kenapa ya kok ditanya? Apakah agama seseorang itu penting? Terlebih ketika dia meninggal, kenapa itu penting? Kok pakai ditanya agamanya apa tuh? Mungkin kalau tidak penting tidak akan ditanya, bukan? Atau mungkin kalau seandainya status agama seseorang tidak penting, mungkin tidak akan dicatat di KTP. Tapi terlepas dari semuanya itu, Bapak Ibu, kenapa agama itu penting? Kenapa memiliki sebuah keyakinan itu penting? Agama menolong kita untuk memahami hakikat kehidupan. Agama menolong kita untuk membuka pikiran, menyelami Allah yang kita sembah. Namun, lewat agama yang kita yakini masing-masing. Saya tidak tahu saudara yang mendengar khotbah saya pagi ini, apakah dari gereja Masih Advent hari ke-7 saja atau dari denominasi yang lain. Tetap kita perlu untuk menyelami Allah yang kita sembah. Barangkali agama tidak membawa keselamatan kepada kita, tetapi paling tidak agama menolong kita untuk menuju tujuan tersebut. Nah, berkaitan dengan keyakinan tadi, sosok Allah yang kita sembah, kira-kira lewat agama, dapatkah kita memahaminya dengan benar? Apakah saudara dan saya benar-benar boleh merasa yakin bahwa dengan keyakinan kita sekarang kita dapat memahami keberadaan Sang Ilahi itu? Satu contoh yang kecil saja kita akan bahas pagi ini. Saudaraku, setiap orang di dalam kehidupan kita ini tidak suka mendapat penolakan, bukan? Apa ada di antara saudara yang suka ditolak? Atau mendapat jawaban tidak? Kita ambil contoh saja yang paling gampang. Setiap orang punya respon masing-masing ketika dia mendapat jawaban tidak. Anak-anak contohnya. Ketika saudaraku pernah menjadi anak-anak, saya percaya tidak ada yang tidak melewati masa kanak-kanak, bukan? Semua kita melewati masa kanak-kanak. Ketika saudara sebagai anak-anak atau sekarang yang punya anak, coba perhatikan. Kalau mereka minta mainan usia 5 tahunan, mereka minta mainan. Dan kalau seandainya bapak ibunya katakan, nanti anak, tunggu papa ada rezeki, nanti papa belikan. Nanti adek, sabar ya, mama belum ada uang, nanti ya, belum sekarang. Macam-macam respon anak-anak. Ada yang terdiam, ada yang sedih, ada yang menangis, ada yang gulung-gulung. Pernah lihat? Saya satu kali jalan di mall dan saya lihat dari kejauhan seorang anak gulung-gulung di lantai mall. Saya bilang, kenapa itu adik sana bergulung-gulung, menangis, dan dia tunjuk-tunjuk mainan, mau itu, kalau enggak dia nangis terus enggak karu-karuan. Itu respon seorang anak. Menangis, dia bisa tenang-tenang apapun untuk mendapatkan apa yang dia mau. Nah, bagaimana kalau seorang cowok tembak cewek dan si cewek katakan no? Barangkali macam-macam jawabannya. Barangkali di antara saudara ada cowok atau mungkin ada cewek yang nembak cowok, saya tidak tahu. Tapi yang jelas kalau cowok nembak cewek dan dibilang ya, wah dia bisa lompat-lompat itu. Tapi kalau seandainya dibilang no, tidak, berteman saja kita. Responnya macam-macam. Bisa jadi dia termenung sampai di rumah, berbes milih, atau ada yang ekstrim. Oke, cinta ditolak, dukun bertindak katanya.
mudah untuk mendengar kata no. Bagaimana kalau seandainya saudaraku perlu duit? Uang sangat diperlukan. Memang kebahagiaan tidak ditentukan oleh uang. Tapi kalau tidak ada uang, bisa jadi tidak bahagia. Betul begitu? Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya saudaraku mau ngutang, mau pinjam duit, terus orang di mana kita mau pinjam, entahkah itu leasing, entahkah itu bank, atau mungkin saudara seiman atau siapa saja, saudaraku mau pinjam duit, sudah di leher itu, sudah sangat perlu, dan sekarang mau pinjam uang. Ya, kalau mungkin uangnya yang mau dipinjam mungkin miliaran, tidak akan dikasih, bisa jadi. Ya, tahu diri. Tapi kalau seandainya 100-200 ribu, ditolak juga. Bagaimana kira-kira respon saudara? Bisa jadi seperti yang saya sebutkan tadi. Ada yang stres, ada yang mungkin bereaksi sesuatu yang ekstrim. Dia bisa marah, dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang irasional. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu hanya beberapa contoh saja. Kalau seandainya saudara dan saya kita berada dalam situasi ditolak dalam berbagai macam hal. Nah, sekarang saya bertanya, kalau seandainya saudaraku berdoa dan jawaban Allah adalah tidak, kira-kira bagaimana respon kita? Saya yakin di antara kita, bukan hanya saudara, kami pun merasakan. Berdoa bukan sekali dua kali. Berdoa berulang kali, bahkan bisa bertahun-tahun, mengharapkan sesuatu yang mungkin selama ini menjadi kerinduan kita. Tapi apa yang didoakan, apa yang dimintakan tidak kunjung datang. Memang ada 3 jenis jawaban doa, bukan? Bisa ya, bisa tunggu, bisa tidak. Kalau seandainya jawabannya, saudara bisa lompat luar biasa, gol, senang luar biasa. Tapi kalau jawabannya, enten nono dulu, sebentar, barangkali kata oke lah Tuhan, saya akan menunggu, saya akan menunggu. Berapa lama saya akan menunggu Tuhan? Tapi kalau seandainya dengan tegas kita membaca apa yang Tuhan mungkin berikan lewat berbagai macam pertanda, kelihatannya Tuhan menjawab tidak. Karena kita hanya bisa meyakini dengan iman, bukan? Karena Tuhan tidak akan berkata langsung dari surga, enggak. Tidak. Tapi dengan iman kita bisa merasa Tuhan tidak menghendaki apa yang saya inginkan. Saya tidak tahu bagaimana reaksi saudara, tapi mari kita coba lihat pagi ini beberapa contoh tokoh-tokoh Alkitab ketika dengan tegas Tuhan nyatakan tidak. Yang pertama, kita akan membuka di dalam Alkitab kita, siapkan Alkitab saudara, Bilangan pasal 20 ayat 10 sampai 12. Bilangan 20 ayat 10 sampai 12, firman Tuhan. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Saudara yang kasih, siapa yang tidak kenal Musa dan Harun? Musa dan Harun, Alkitab katakan, pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Secara khusus Alkitab juga menyebutkan karakter Musa.
Musa adalah orang yang paling lemah lembut di bumi. Bagaimana dia bisa marah seperti itu sampai memukul batu? Saudara yang kasih, pernahkah saudaraku memimpin 100 orang? Pernahkah saudaraku memimpin 200 orang? Dengan jumlah yang seperti itu, bisa jadi saudaraku sakit kepala, bukan? 100-200 orang saja. Dengan 200 keinginan, masing-masing punya pendapat, masing-masing punya keinginan. Tapi Musa bukan cuma 100-200 orang. Alkitab mencatat, mereka orang Israel yang keluar dari Mesir berjumlah 600.000 laki-laki. 600.000 Bapak Ibu. Laki-laki saja yang dihitung dewasa, 20-an ke atas yang dicatat. Tetapi kalau seandainya mereka punya istri, punya anak, coba bayangkan orang yang berjumlah begitu banyak keluar dari Mesir. Kalau seandainya satu orang Israel yang sudah cukup dewasa ini menikah dan punya satu istri saja, nah kita tahu bahwa orang Israel itu rata-rata biasanya lebih dari satu istri. Tapi tidak apa-apa, kita coba hitung, pukul rata semua 600.000 itu punya satu istri saja. Sudah berapa ini? 1.200.000 orang. Nah kalau seandainya mereka KB, keluarga berencana, 2 anak cukup. Sedangkan kita tahu bangsa Israel itu jarang-jarang anak cuma 1 atau 2. Kalikan 1.200.000 ditambah 1.200.000, 2 anak berapa sudah? 2.400.000 orang. Itu at least minimal yang dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir. Belum lagi orang-orang lain yang tidak termasuk dalam jemaah itu. Orang Mesir ada banyak yang ikut. Dan bukan hanya itu, mereka membawa kambing domba mereka. Yang satu bertengkar di sini, yang satu bertengkar di sana, belum lagi suara belum lagi suara ini dan sebagainya. Binatang-binatang itu. Kalau saudara pimpin orang-orang semacam itu, bisa pecah kepala itu. Jutaan orang yang dibawa Musa keluar dari Mesir. Dan sekarang mereka berteriak kepada Musa, "Mana air? Kami mau minum. Aus!" Padang gurun saudara ini. Ini bukan di mall-mall yang adem, di padang gurun ini. Dan ketika mereka merasakan kehausan yang sangat, tidak ada air minum. Bukan cuma mereka, anak-anak mereka, "Aduh papa aus, aduh papa aus." Coba bayangkan. Musa melihat semuanya itu. Dan mengapa dia emosi? Mengapa dia marah? Karena bangsa Israel tidak melihat berkat Tuhan sebelumnya. Dan pada waktu itu Musa memukul batu di hadapan bangsa Israel. Betul, keluarnya airnya itu keluar, tetapi efeknya luar biasa. Kita baca firman Tuhan berikutnya. Ulangan 31 ayat 2. Ulangan 31 ayat 2 firman Tuhan, "Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi." Apa dikatakan tadi? Umur Musa 120 tahun. Umur 120 tahun dia memimpin bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang suka ngomel, bangsa yang suka bersungut-sungut Bapak Ibu. 120 tahun di masa kita sekarang sudah opa-opa itu. Tapi Alkitab katakan umur 120 tahun Musa memiliki pandangan yang jelas. Nah, sama kayak saya begini sudah setengah mati. Pendengaran masih bagus, kekuatan masih oke. 120 tahun saudara. Tapi dikatakan tadi Tuhan tidak mengizinkan Musa untuk lanjut. Kita baca ayat berikutnya. Di dalam Ulangan 32 ayat 48 sampai 52. Ulangan 32 ayat 48 sampai 52 firman Tuhan, ajal Musa mendekat. Pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, di tentangan Yeriko, dan pandanglah
dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di Gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba, di Kades, di padang gurun Sin, dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Bapak Ibu, Musa 120 tahun umurnya, 40 tahun dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Di akhir dari perjalanan, hampir tiba di tujuan, dia gagal. Dia tidak dapat memimpin bangsa Israel masuk ke negeri perjanjian itu, hanya oleh karena satu kesalahan fatal. Musa marah dan tidak menghormati kekudusan Tuhan di hadapan bangsa Israel bersama dengan Harun. Harun pada akhirnya meninggal di Gunung Hor. Musa diberitahukan ajalnya mendekat, dia juga akan mati tanpa menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki negeri Kanaan. Ayat berikutnya ini memberikan gambaran yang menyedihkan bagi kita. Di dalam Ulangan 34 ayat 1 sampai 5. Ulangan 34 ayat 1 sampai 5, firman Tuhan, kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Soar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya telah membaca firman Tuhan ini berkaitan dengan keberadaan Musa ini berulang kali. Saya tidak bisa bayangkan seorang Nabi Allah yang sungguh luar biasa. Alkitab mencatat setelah Musa tidak ada nabi lain yang muncul yang memiliki pengaruh yang luar biasa hebat seperti orang ini. Kita tahu sejarahnya. Bagaimana 40 tahun pertama dia hidup di Mesir. Dia hidup dengan kekuatannya sendiri. 40 tahun kemudian Tuhan menggembleng dia di padang belantara, di padang gurun, sampai akhirnya dia siap digunakan Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. 40 tahun berikutnya adalah fase di mana Musa berjalan bersama dengan Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Kalau saudara membaca kitab Taurat, kitab Pentatuk, mulai dari Kejadian sampai Ulangan, kebetulan saya sudah selesaikan itu untuk periode sekarang, Follow the Bible. Saya selesaikan kitab Ulangan. Bapak Ibu, saya mendapatkan begitu luar biasanya kontribusi Nabi Allah ini di dalam kehidupan bangsa Israel. Kalau saudara menjadi Musa, tentu kita tidak akan merasakan satu kenyamanan di dalam hati. Apa yang diharapkan Musa?
Dia memimpin bangsa Israel 40 tahun di padang belantara dengan derai air mata. Begitu banyak pembelaan yang dia lakukan di hadapan Tuhan untuk bangsa Israel. Tetapi ketika sudah hampir tiba, sudah dekat, Musa tidak diizinkan masuk. Hanya karena satu kesalahan saja. Mengapa Tuhan tega menjawab no kepada hambanya ini? Mengapa Tuhan tidak izinkan? Mengampuni dia sajalah Tuhan. Izinkan dia masuk. Tuhan hanya katakan, kamu boleh lihat saja dari jauh. Tidak boleh masuk. Lihat saja dari jauh. Menyakitkan bukan? Tapi tidak ada komentar di dalam Alkitab yang menyatakan Musa marah kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah setengah mati. Saya sudah lakukan yang terbaik untuk bangsa Israel. Bahkan untuk pekerjaanmu. Tapi kok enggak boleh masuk? Musa tidak komplain Tuhan. Musa tidak sakit hati kepada Tuhan. Alkitab mencatat, kalau saudara-saudara baca, pada akhirnya Tuhan mengistirahatkan Musa. Musa mati di Gunung Nebo. Dan tahu siapa yang menguburkan Musa? Tidak ada seorang pun yang naik ke atas Gunung Nebo menguburkan jenazahnya. Tidak ada. Alkitab katakan di dalam kitab Ulangan 34, Bapak Ibu baca nanti cerita berikutnya. Allah lah yang memakamkan Musa. Tuhan menguburkannya di sebuah lembah di sana. Dan sampai hari ini dikatakan tidak ditemukan makamnya. Bapak Ibu, kalau saudaraku baca kitab Injil, saudara akan dapati di sana bahwa Elia dan Musa menampakkan diri kepada Yesus. Ketika Yesus dimuliakan di atas bukit, ada dua orang yang menampakkan diri, yaitu Elia dan Musa. Musa memang tidak masuk tanah Kanaan duniawi, tetapi kita percaya dia sekarang bersama dengan Allah di surga, di dalam Kanaan samawi. The best of the best. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, saya yakin saudara dan saya memahami apa yang saya maksudkan. Berikutnya kita akan melihat pengalaman seorang raja Israel di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 13 sampai 20. Kita akan dengar bersama. 2 Samuel 12 ayat 13 sampai 20 firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemudian pergilah Natan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu, ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ke-7 matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan.
Kalau saudara-saudara membaca kisah Raja Daud ini, tentu ada sedikit keanehan ya yang kita dapati. Dikatakan Daud ketika dia melakukan satu tindakan yang tidak terpuji dengan istri Uria, Batsheba, rupanya ada buah dari hubungan mereka. Batsheba hamil, dan ketika dosanya ini disampaikan kepadanya, Nabi Nathan memperingatkan Daud bahwa anak yang dilahirkan itu akan mati. Daud berdoa, dan bukan hanya doa ecek-ecek. Alkitab mencatat dia berpuasa, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahkan tidur di tanah. Raja, saudara, raja. Tentu ini satu hal yang bisa dikatakan tidak wajar bagi seorang yang memiliki jabatan luar biasa seperti dia. Tetapi karena kasihnya kepada anak itu, dia rela lakukan itu, memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dia dan menyembuhkan anak itu. Alkitab katakan Daud memang diampuni karena dia telah menyesal. Dia telah berdoa kepada Allah dan Allah mengampuninya. Tetapi akibat dosa itu tetap jalan. Anak itu harus mati. Daud ketika dia mendengar bahwa anak itu telah mati, di luar dugaan, saudara, dia tidak meronta-ronta, dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia menerima apa keputusan Tuhan dalam hidupnya. Alkitab mencatat, bangunlah Daud dari tanah, dari tidurnya, dan kemudian berurak dia, mandi, membersihkan diri, lalu berangkat ke rumah Tuhan. Di sana dia sujud menyembah kepada Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita belajar dari kedewasaan seorang Daud. Dia sadar kesalahannya, dan dia tahu bahwa itulah yang terbaik. Ketika dia mendengar anak itu mati, dia tidak menyalahkan Tuhan. Ketika dia mendengar anak itu mati, dia sujud menyembah Tuhan. Saat saudara dan saya melakukan pelanggaran, saat mungkin saja kita berdosa kepada Tuhan, dan saat itu mungkin ada pergumulan pribadi saudara, dan Tuhan menjawab no. Kita belajar dari kedewasaan iman seorang Daud. Kita percaya bahwa yang terbaik itulah yang Tuhan berikan. Yang ketiga, kita lihat di dalam Matius 26 ayat 42. Matius 26 ayat 42 firman Tuhan, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, tentu saudara masih ingat peristiwa di Taman Getsemani. Ketika Isa Al-Masih alaihissalam, Yesus Kristus berada di titik balik dari pelayanannya di dunia ini. Sesaat lagi dia akan dijemput, dia akan disalibkan. 3 kali dia berdoa bersama dengan murid-muridnya yang menyertainya walaupun mereka tidur. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Alkitab mencatat bahkan peluhnya menetes seperti darah. Kenapa? Karena pecah pembuluh darahnya. Peristiwa ini adalah satu peristiwa di mana Yesus berada di turning point. Dia harus memutuskan untuk meminum cawan yang tak bercampur itu. Cawan murka Allah. Dan sorga menjawab, tidak. Dia harus mati. Perpisahan kekal dari Bapaknya. Saudaraku, kalau seandainya waktu itu sorga tidak merasakan apa yang dialami oleh Yesus ini, dan sorga katakan, oke lah, tidak jadi, tidak usahlah kamu mati. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan saudara dan saya?
Seandainya Yesus diizinkan surga untuk tidak meminum cawan murka Allah, kira-kira apa yang akan terjadi? Tentu kita tidak akan diselamatkan, bukan? Kita belajar pagi ini bahwa tidak selamanya jawaban tidak menghasilkan duka cita. Oleh karena Isa Al-Masih alaihissalam, Yesus Kristus telah mati, maka saudara dan saya mendapat jaminan keselamatan itu. Kita belajar juga dari apa yang Yesus katakan. Sekiranya tidak mungkin bagi dia untuk tidak meminum cawan itu, alias dia harus minum, jadilah kehendakmu. Saudara yang kasih, kita belajar seperti Yesus untuk dengan iman di setiap doa kita berseru, jadilah kehendakmu. Mengakhiri pembahasan firman Tuhan pada Sabat Tuhan yang kudus pagi ini, kembali saya ingin bertanya, mengapa Tuhan menjawab tidak? Mengapa dia tidak menjawab ya saja? Saudaraku, saya ingin memberikan sebuah kesaksian pengalaman dulu waktu masih muda. Ketika dulu saya masih di SMA, saya mengenal seorang gadis yang tidak seiman dengan saya. Gadis ini mengetahui bahwa saya adalah seorang Nasrani. Lalu kemudian dia menyampaikan, waktu itu kami sudah berpacaran, dan dia katakan, kita tidak bisa terus, kita berlainan keyakinan. Saya menjawab dengan pengetahuan saya waktu itu sebagai seorang muda yang sulit mau cari pacar. Saya katakan, agama sama saja, nantilah gampang diatur. Kalau memang kita berjodoh, nanti bisa diatur. Saya ikut kamu atau kamu ikut saya, gampang bisa diatur. Dan saya berdoa kepada Tuhan, kalau boleh Tuhan, saya boleh meneruskan hubungan kami. Dan Tuhan menjawab tidak. Tidak lama sesudah itu dia memutuskan saya. Dan dia katakan, kita tidak bisa terus, kita berbeda jalan. Seandainya waktu itu jawaban Tuhan adalah ya, lewat kekasih saya waktu itu katakan, oke lah, kita jalani bersama, kira-kira apakah saya masih ada di depan saudara saya? Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, kita tidak dapat menyelami apa yang Allah lakukan dalam kehidupan kita. Tepat seperti ketika Yesus mencuci kaki Petrus. Petrus tidak terima, dan dia minta agar seluruh tubuhnya dibasuh. Dan Yesus katakan, apa yang kuperbuat sekarang, engkau akan mengertinya kelak. Sahabat Tuhan yang kudus, pagi ini sebuah pekabaran yang sederhana saya rindu bawakan kepada saudara-saudara. Belajar untuk menerima kata tidak. Ayat terakhir, mari kita buka di dalam buku Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat 11 firman Tuhan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu dengar firman Tuhan tadi katakan, Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi kita, orang yang suka cenderung instan, yang suka semua sekarang, bahasa Inggrisnya saknya, mau sekarang, semua sekarang. Kalau boleh semuanya dijawab ya sekarang. Tepat sebagaimana pengkhotbah katakan, kita tidak dapat menyelami pekerjaan Allah, apa yang Tuhan buat bagi kita.
Semoga pembahasan firman Tuhan pagi ini dapat membuka pikiran kita, agar saudara dan saya pun belajar bahwa tidak semua yang kita doakan diiyakan Allah. Semua yang kita minta, Dia akan kabulkan. Belajar untuk menerima jawaban tidak. Semoga Tuhan menolong kita. Kita berdoa. Padamu ya Allah, kami mengucap syukur. Kami yakin dan percaya bahwa iman kami didasarkan atas keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Tidak semua doa kami Tuhan akan jawab ya. Kami pun belajar bila mana Tuhan meminta kami menunggu, dan barangkali yang paling tidak kami inginkan apabila Tuhan berkata tidak. Ajarlah kami sebagaimana Isa Al-Masih untuk boleh berkata di atas semuanya itu, jadilah kehendak. Pagi ini Bapa, kami mengucap syukur untuk semua jawaban doa yang Tuhan telah berikan. Entahkah itu ya, entahkah itu tidak. Biarlah kuasa Tuhan menolong kami menjalani kehidupan kami. Di masa pandemi corona ini Tuhan, banyak di antara anak-anak-Mu yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Kami rindu Tuhan berkat-Mu senantiasa menyertai mereka. Dan kasih Tuhan kiranya menolong memberikan kami kekuatan melewati masa-masa yang sulit ini. Kasih karunia Allah, damai dan sejahtera di dalam nama Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai anak-anak Tuhan dari sekarang sampai Maranatha tiba. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan kita pagi ini. Selamat sabat sekali lagi. Sampai berjumpa di sabat yang akan datang. Amin.